Baik, selamat siang para pencinta suam angsa. Ini angsa kita berjumlah 7 ekor. Ada satu indukan, satu jantan. Kebetulan ini anak pertama guys, ini menetas pertama. Kemarin jumlah telurnya ada 6, kita rebus satu, tinggal 5. Alhamdulillah, telur angsa kelima-lima yang diperami sama induknya semuanya menetas. Nah ini dia, ini usianya 2 minggu. Angsa ini ternyata adalah hewan yang sangat setia kepada pasangannya dan juga sangat setia kepada anak-anaknya, sangat sayang. Bapak-bapaknya ini selalu melindungi anak-anaknya. Nah, menurut pengalaman teman-teman yang menernak angsa ini jumlah anaknya jarang ya, berjumlah begitu banyak. Pada umumnya 1 atau 2, 3. Nah, tapi kali ini kelima telur yang diperamin sama induknya semuanya menetas. Nah guys, bagi pencinta angsa, kita akan berbagi tips bagaimana cara kita untuk mengembang biakan angsa, mulai dari proses bertelurnya angsa, kemudian proses pemeraman angsa, kemudian juga selanjutnya proses pemeliharaan anak angsa supaya anak angsa ini bisa bertahan hidup. Karena menurut pengalaman beberapa teman, memelihara anak angsa itu tidak gampang, dalam artian anak angsa ini rentan mati. Tapi kali ini yang saya temukan ini sudah usia 2 minggu dan tadi ya kesemuanya mereka ini sehat, nggak ada yang sakit dan semuanya sehat, kuat, makannya kencang. Kemudian kita lihat, itu dia, dapat kita lihat aktif semua. Di kelima angsa ini tentunya ketika yang perlu kita ketahui kapan angsa ini bertelur. Periode bertelur angsa ini yaitu lebih kurang 2 minggu, karena dia setiap hari 1 telur, per 2 hari ada 1 telur. Kemudian biasanya jumlahnya telurnya terbatas. Tentunya ketika telur angsa ini bertelur di hari pertama, langsung saya pindahkan tempat bertelurnya guys ke tempat seperti ini. Tidak begitu rapi, tidak perlu kita sebetulnya angsa ataupun unggas jenis ini tidak membutuhkan sarang atau rumah ataupun tempat bertelur yang begitu nyaman, asalkan dia terlindung dari hujan dan panas. Yang perlu kita perhatikan ketika angsa ini mulai memeram, jangan sampai telurnya itu angsa itu basah, karena ketika basah dikhawatirkan dan pada umumnya telur angsa ini jarang menetas guys. Nah pada kali ini yang kita ini kelima-limanya menetas. Nah ini adalah prosesnya sederhana tetapi hasilnya maksimal. Kita lihat guys, itu ya ada 5 angsa, semuanya gagah-gagah, ganteng-ganteng, cantik-cantik, aktif ya, cerdas. Di angsa ini di hari pertama sampai hari ke-7 belum kita keluarkan dari tempat meram atau menetasnya anak angsa ini, tapi kita biarkan dulu. Namun pada proses pemeraman angsa, pengalaman saya memberikan makanan kepada induk angsa. Jadi setiap hari saya datang ke tempat meram angsa, saya berikan makan. Tujuannya ya guys, agar angsa ini betah untuk memeram. Jadi proses pemeramannya itu dapat maksimal karena induknya tidak turun dari pemeraman. Nah, ketika proses pemeraman angsa selama 3 minggu, lebih kurang maksud kami 1 bulan, 28 hari sampai 30 hari, setiap 2 minggunya saya
keluarkan induknya, lalu saya mandikan induknya, saya kembalikan lagi ke sarangnya, ke tempat pemeramannya. Enggak, induknya itu cukup tenaga, tenaganya cukup, artinya dia cukup kuat, artinya cukup untuk menghangatkan telurnya karena kita selalu menyuplai energinya. Ini pengalaman saya. Ketika angsa ini berusia 5, maksud kami berusia 1 minggu, kita keluarkan dari tempat pemeramannya ini guys, tempatnya angsa kita mengerami telurnya. Kemudian kita kasihkan makanan ya berupa pakan ayam, sama dengan pakan ayam tapi kita berikan yang halus. Kemudian di usia lebih dari 1 minggu kita campur dengan makanan yang kasar. Namun perlu kita perhatikan ya guys, bahwa angsa ini butuh vitamin atau vitamin tambahan, maka dia membutuhkan yang namanya sayur-sayuran. Ini sayur-sayurnya cukup sederhana, kita hanya bisa memberikan rumput-rumputan. Ini makanan favorit angsa itu adalah rumput dan dedaunan. Dalam hal ini angsa ini sangat suka makan daun pisang guys. Jadi kalau teman-teman angsa lover ya ingin melihara angsa, jangan lupa berikan vitaminnya. Dia lebih suka makan dedaunan daripada makan semacam pur ataupun pelet. Jadi begitu tuh guys. Tuh lihat, itu anaknya, induknya nggak punya rumah. Dia angsa ini tahan panas dan tahan hujan sebetulnya. Jadi kita berikan dia di tempat yang ada dedaunan, supaya tujuannya supaya mereka ini bisa berlindung dari panas. Satu hal, jangan pernah kurang suplai air minumnya, karena angsa ini butuh minum yang banyak dan butuh tempat berenang. Makanya sesekali saya berikan mereka ini kesempatan untuk berenang. Biasanya saya letakkan baskom ataupun ember besar supaya mereka bisa berenang. Biasanya 2 hari sekali saya berikan mereka ini air dalam bak ataupun dalam baskom ataupun ember besar supaya mereka ini bisa berenang. Ini cara pengalaman pribadi saya dalam mengembangbiakan angsa. Insyaallah guys, angsa kita sebentar lagi akan bertambah, karena angsa ini menurut literatur yang saya baca dalam 1 tahun itu bisa 3 kali produksi, 3 kali meram dan 3 kali menetas. Jadi sekarang ini, dan untuk harga angsa ini kategori cukup mahal untuk di daerah kita, daerah Bengkulu. Angsa ini satu pasangnya yang usia remaja ya, artinya belum terlalu tua, bukan indukan, bukan bapaan, tetapi masih bujang gadis ya, masih single. Ini dia di harganya di kisaran 350 sampai 500 ribu guys. Sebetulnya ternak angsa ini cukup menjanjikan juga. Semoga pemerhati angsa, pecinta angsa dapat sedikit berbagi ya. Terima kasih telah menonton dan mohon subscribe-nya. Ini asli pengalaman pribadi yang kita temukan sendiri. Maka proses belajar saya ini adalah discovery. Saya menemukan pola tersendiri dalam mengembangbiakan angsa kita. Ini buktinya sejauh ini angsa kita menetas maksimal, karena jumlah telur yang diperoleh 5, menetas 5, dan semua anaknya sampai sejauh ini sehat, bugar ya, aktif ya, bahkan kreatif. Pikir itu. Terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.